Al-Quran? Saya percaya. Kenapa Anda tidak percaya bahwa Al-Quran itu kitab yang menjelaskan segala sesuatu seperti kata Al-Quran? Oke Bang, sekarang kita membahas tentang Al-Quran Bang ya. Oke. Jadi Al-Quran ini di dalam surat Al-Baqarah. Silakan dibuka Bang kalau misalkan ada Al-Quran di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Bang, sebentar Bang. Al-Baqarah berapa Bang? Biar saya bacakan Bang. Kita boleh orang ayat 1. Baik, saya bacakan. Al-Baqarah yang pertama. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Betul? Oke, ya betul. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Betul? Oke, betul. Baik, sekarang Bang. Kenapa Anda tidak percaya bahwa Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu? Saya percaya Bang. Anda percaya? Anda percaya. Tolong jelaskan menurut kitab yang menjelaskan segala sesuatu itu, apa fungsi dari umat muslim berkhitan? Silakan. Oke. Jadi tentang masalah khitan Bang ya. Kita percaya kepada 25 nabi. Ya. Saya jelaskan dulu, Abang jangan dulu potong ya. Pertama, Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Isa sampai Isa, dan juga kita percaya kepada Nabi Muhammad. Dengarkan dulu, jangan ketawa-ketawa Bang. Bang, yang saya tanya tadi apa Bang? Bentar dulu, saya akan menjawab dari awal. Silakan. Kita kasih lagi kesempatan lah. Kalau umat muslim kesini, kalau Abang nggak mendengarkan gimana mau menjelaskan Bang? Bukan begitu Abangku, yang ku tanya Abang, apa fungsi sunat menurut Al-Quran? Bentar dulu. Kok lari ke Adam, lari ke Nuh, itu gimana sih Bang? Makanya dengarkan dulu saya dari awal. Oke lah, kita coba bersabar teman-teman. Siapa tahu ada jawabannya. Silakan Bang. Nah, kita percaya dalam iman Islam itu kita harus percaya kepada Nabi, seluruh Nabi yang wajib kita imani, termasuk Nabi Isa. Nabi Isa itu adalah seorang Nabi, bukan seorang Tuhan. Ya, harus kita yakini. Dan umat Islam itu harus mengikuti nabi-nabi sebelumnya, seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini Allah utus menjadi seorang nabi dan menjadi seorang rasul untuk kita ikuti juga, karena kita juga mengikuti daripada ajaran Nabi Ibrahim, melaksanakan sunat. Oke, silakan Abang dibuka Al-Qurannya terkait mengenai perintah Allah yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Ya, silakan. Bentar, Quran surat berapa Bang? Bentar. Silakan buka surat Al-Baqarah ayat 124. Oke. Saya bacakan dulu. Apa saya perlu bacakan ayatnya Bang? Saya bacakan dari sini Bang. Cuman umat muslim yang disuruh baca Quran susah. Kalau saya baca langsung saya bacakan. Ini saya bacakan. Saya bacakan ya Bang ya. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang yang zalim. Oke, begini Bang. Al-Quran itu tidak bisa kita terjemahkan sesuai dengan pemikiran kita. Harus ada manuskrip dulu. Adanya tafsir Jalalain, tafsir Baidawi, tafsir Baigawi, dan juga tafsir-tafsir yang lainnya. Oke, saya akan jelaskan di sini kalimat ibtala. Ibtala itu artinya ujian bagi Nabi Ibrahim. Termasuk Nabi Ibrahim pada ketika beliau usia sudah mencapai 60 tahun, beliau diperintahkan untuk melakukan sunat. Kenapa? Stop, karena Bang. Sebelumnya beliau harus saya potong Bang. Tar dulu. Begini Bang, karena Abang sudah memfitnah Bang. Bang, begini, karena Abang sudah memfitnah. Di Quran surat berapa ada pernyataan Al-Quran bahwa Ibrahim bersunat? Kalau ada
ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Ibrahim bersunat, maka saya akan terjun dari Monas. Silakan. Oke, dengarkan dulu abang. Silakan. Makanya saya dengarkan dulu, jangan dulu dipotong bang. Silakan. Bisa nggak? Oke. Jadi Nabi Ibrahim ini di dalam tafsirannya, silakan buka tafsir Jalalain. Ada nggak kitabnya? Nah, ibtala ini adalah ujian yang sangat berat sekali karena Nabi Ibrahim sebelumnya tidak diperintahkan sunat. Namun ketika beliau sudah usianya lebih tua, kemudian turunlah perintah untuk melaksanakan sunat. Untuk apa? Untuk mensucikan dirinya. Pertama. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim mengikuti dan mengimani dengan keimanannya yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanya risalah, ya. Perjalanan di mana Nabi Ibrahim ini ketika beliau melakukan sunat, dan ini juga diikuti oleh nabi-nabi yang setelahnya, ya. Nah, berarti kita tidak bisa menjelaskan bahwasanya tidak ada perintahnya di dalam Al-Quran, padahal ada. Ini perintahnya yang Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim. Surat berapa, Pak? Seperti contohnya, mohon maaf, Isa Al-Masih ketika usia 12 tahun sampai 30 tahun beliau kemana? Ya, coba saya bertanya kepada abang, silakan menjawab. Ketika usia 12 tahun sampai 30 tahun Nabi Isa kemana? Isa Al-Masih itu yang kalian percaya bahwasanya dia sebagai juru selamat. Silakan. Sudah bisa saya jawab, Bang? Boleh, silakan. Baik. Tadi tema kita, Abang, saya bertanya, apakah Abang percaya bahwa kitab Al-Quran menjelaskan? Tadi katanya, tadi dia ngomong kita diam. Sudah saya jawab. Tadi dia ngomong kita diam. Sekarang kita ngomong dia tidak mau diam. Ini gimana? Oke, saya diam. Tadi saya sudah jawab. Tadi saya tanya, Bang. Ketika saya tanya, Nabi Isa ketika usia 12 tahun, Bang, 30 tahun kemana? Ini giliran siapa yang ngomong? Apa Abang masih mau lanjut? Silakan kalau masih belum puas. Silakan abang, silakan. Saya tadi bertanya, Bang Ahmad, Isa Al-Masih usia 12 tahun. Bang Ahmad, tema kita bukan itu, Bang Ahmad. Tema kita adalah bukan nggak bisa jawab. Gimana sih, Bang? Bang Ahmad, tema kita apa ini, Bang? Tema kita apa, Bang? Apa tema kita? Nah dulu. Abang kan tadi nanya ke saya, mana dalilnya tentang perintah Allah yang menganjurkan kepada kita melakukan sunat? Saya jawab, surat berapa? Itu adalah tadi sudah disebutkan suratnya. Kamu dengar tidak? Nggak ada di sini sunat, Bang. Ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya, Bang, nggak ada sunat. Itu tidak bisa kita buka semena-mena. Ada tafsirnya. Justru Anda yang membuat semena-mena. Justru Anda yang memperkosa Al-Quran dengan cara menambah-nambahinya. Tuh kan, saya tadi sudah jawab, Bang, bahwa di sebelumnya Nabi Ibrahim itu mendapatkan perintah oleh Allah. Perintah apa? Melaksanakan sunat. Di Quran surat berapa perintah sunatnya? Di surat Al-Quran Al-Baqarah 124. Kita baca lagi. Oke, silakan dibaca. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikan kamu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku tidak mengenai orang-orang yang zalim. Mana di sini perintah sunat? Jadi di dalam kalimat ibtala itu, di dalam tafsir Jalalain, kitab tafsir. Ya kan nama juga. Jadi yang mengatakan sebentar, Bang, yang bilang, Bang, dengarkan. Yang bilang Ibrahim sunat, gantian dulu, Bang, ya. Yang bilang Ibrahim sunat itu Al-Quran atau kitab tafsir? Ya Allah ya Rabb, abang, dengarkan dulu. Bang Ahmad, kutanya sama abang lagi nih, Bang. Yang mengatakan bahwa Ibrahim berkitan kitab Al-Quran atau kitab tafsir? Al-Quran. Di mana? Di Quran surat berapa? Al-Baqarah ayat 124. Nggak ada, Bang, di sini kitan, Bang. Tidak ada di sini kitan. Itu tafsirannya dijelaskan ibtala itu mempunyai makna yang banyak. banyak. Jadi arti ibtala itu
itu kitan. Arti ibtala kitan. Tak dulu, dengarkan dulu. Ibtala itu adalah sebuah perintah Allah untuk melaksanakan khitan, di mana tafsir Jalalain mengatakan bahwa Nabi makanya sebenarnya saya teringat dengan ayat begini, dan celakalah orang-orang yang menulis kitab lalu menambahkan ayat-ayat kepada kitabnya, dan celakalah orang-orang yang menambah-nambahi ayat-ayat Al-Qur'an. Ini Anda ini percaya tidak masalah. Bukan tidak percaya, Anda menambah-nambahi Al-Quran. Bang, di sini saya tamu, dengarkan dulu. Ya, kalau abang nggak mau mendengarkan ayat suci Al-Quran tidak masalah, ya kan? Justru sekarang Anda yang tidak mendengarkan. Dengarkan. Kalau abang udah saya jelaskan, namun abang tidak mau paham juga, saya bawakan daripada tafsir manuskripnya, dan abang tidak percaya juga, bagaimana abang mau percaya sama saya kalau begitu? Kalau begitu kitab yang menyebut bahwa Ibrahim sunat itu bukan Al-Quran tapi kitab tafsir. Al-Quran. Di Quran surat berapa? Kitan mana? Ada nggak kata kitan? 24. Nggak ada kata kitan di situ. Astagfirullahaladzim, saya ulang lagi. Makanya dengar, Bang. Tidak ada di situ kata kitan. Ada nggak kata atau lafaz kitan di dalam kitab itu? Astagfirullahaladzim, Bang. Dengarkan dulu makanya, Bang. Dengarkan dulu makanya satu-satu, saya dengerin dulu. Saya sudah dengar, Bang. Tadi Abang bilang menurut kitab tafsir Jalalain, bukan menurut Al-Quran. Ya Allah, dengarkan dulu, Bang. Jadi yang bilang Ibrahim sunat itu bukan Quran tapi kitab tafsir. Dengarkan dulu makanya, Bang, dengarkan dulu. Silakan. Nih, jadi Nabi Ibrahim adalah Nabi yang kita percayai, ya. Nabi Muhammad sebagai penerus daripada Nabi Ibrahim. Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim, yang pertama, beliau diperintahkan untuk sunat. Mana ayatnya, Bang? Perintah sunatnya mana? Surat Al-Baqarah ayat 120. Coba Abang yang baca. Al-Baqarah. Coba Abang yang baca. Soalnya saya yang baca dari tadi, jadi saya tahu. Abang yang baca. Coba baca. Oke, baca. Dengarkan ya. Bahwasanya di situ ada kalimat ibtala. Enggak, dibaca. Ayatnya yang dibaca, ayatnya dibaca. Dengarkan. Bahasa Arabnya. Kita dengar, ada nggak kata khitan? Coba baca. Ibrahim pergi ke Mekah atau tidak? Nah, kalau menurut kisah itu kan punya 2 istri ya. Nah, yang satu di mana di Quran Ibrahim punya 2 istri, Pak Urip? Di dalam Al-Quran tidak pernah Ibrahim disebutkan punya 2 istri. Kalau ada, kalian bisa tunjuk ayatnya, saya lompat dari Monas. Di mana? Terus ada kisah-kisah anaknya. Ibrahim pergi ke Mekah atau tidak? Nah, kalau menurut kisah itu kan punya 2 istri ya. Nah, yang satu di mana di Quran Ibrahim punya 2 istri, Pak Urip? Di dalam Al-Quran tidak pernah Ibrahim disebutkan punya 2 istri. Kalau ada, kalian bisa tunjuk ayatnya, saya lompat dari Monas. Di mana? Terus ada kisah-kisah anaknya itu Ismail, Ishak. Kalau punya 2 orang anak, Ibrahim itu disebutkan dalam Quran punya 2 orang anak, Ishak dan Ismail. Ya, siap. Nah, tapi tidak ada disebutkan bahwa 2 anak ini ibunya beda, nggak ada. Oh, kalau menurut jenengan, tapi ibunya sama gitu, Siti Sarah gitu. Loh, menurut Bible, ibu dari Ismail adalah Hagar. Ibu dari Ishak adalah Sarah. Tapi itu dalam Bible. Dalam Quran nggak ada kayak begitu. Makanya saya bilang, kalian ini kenapa justru percaya Bible, tidak percaya Al-Quran. Al-Quran saja nggak bilang ibunya beda. Di Quran mana bahwa bilang ibunya itu berbeda? Nggak ada. Di Quran mana Ibrahim pernah ke Mekah? Kalau ada Ibrahim pernah ke Mekah di dalam Quran, saya terjun dari Monas. Ayo, di Quran mana? Iya kan, kalau di Quran nggak ada, Bang
Bang Edi. Iya, nggak ada. Lalu Karena kenapa kalian fitnah bahwa tempat ini adalah tempat yang didirikan oleh Ibrahim? siapa yang memfitnah gitu loh? Loh, oke, sekarang Itu kan tempat ini sudah didirikan simbol. oleh siapa? Oke, tempat ini didirikan oleh siapa? Itu kan yang membangun Ibrahim sama Nah, Ismail. kan, no, oke. Ismail. Oke, Terus, oke. Ya. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Ibrahim membangun Baitullah. Betul? Oke, ya, rumah Allah. Ya. Baitullah itu ada di mana? Menurut Al-Quran, Baitullah ada di mana? Nah, menurut Al-Quran, sepengetahuan saya itu ada di dalam kolbunya masing-masing. Di kolbun mukminin Baitullah. Gimana? Berarti Ibrahim mendirikan Baitullah di kolbu manusia. Iya, karena Wah, rasa percaya itu ya. Ini kan urusan ketuhanan, urusan keselamatan, urusan itu suci gitu loh, wahyu dari Allah itu kesucian pasti di dalam hatinya. Di kolbun mukminin gitu Oke, loh. siapa yang suci menurut Al-Quran? Nah, yang suci di situ karena mempercayakan Bukan, seorang hamba enggak, itu menurut mempercayakan. Al-Quran siapa yang suci menurut Al-Quran? Yang suci ya Allah. Iya. Ada Ya manusia Allah. yang suci, oke, Allah yang suci ada disebutkan ayatnya. Manusia yang suci siapa di dalam menurut Al-Quran? Manusia yang suci. Ya. Itu manusia yang cuma di situ diselamatkan Bang Etis. Salah, gimana? Coba ada Al-Quran di situ? Ada Al-Quran? Coba bukakan, Terus, ya. bukakan Al-Quran, surat Ali apa Maryam, ayat yang ke, Nah dulu ini Quran langsung ya. ya Biar rame silakan. nanti. Coba Quran surat Maryam, surat yang ke-19. Maryam. Aduh, ya Maryam yang 19. Makanya ini kan beda tafsir sampai dua. Ini nggak tafsir-tafsiran ini. Ayo Al-Quran surat Maryam ayat Nah, yang ini kan ke-17. kita Coba saya ayo. bicara keyakinan gitu loh. Kita Keyakinan nggak saya. bicara keyakinan di sini. Kalau kita Ya. bicara keyakinan nanti debat kusir. Coba apa yang Oke. tertulis dalam Al-Quran itu? Surat Maryam. Ya, ayat yang ke-17. Kita mulai dari ayat yang 17. Ntar dulu, Maryam nomor berapa sih? Maryam itu surat yang ke-19. Aduh, surat Maryam saja tidak tahu. Ya, 305. Gak apa-apa, sampai tertawa semua gak apa-apa Bang Edi. Coba, Semua kita saya- mulai dari 17, semua Bang sama, Urip. kok. Sampean sama. Coba, Gitu loh. ayo kita mulai dari 17. Maryam, ntar dulu Bang Edi. Bang ini kok, saya itu gak kayak sampean pakai data terus. Kalau saya pakai keyakinan hati gitu loh, maksudku. Iya, berarti namanya itu ngarang bebas. Nah, orang Ayo, yang ke Quran saja dulu biar kita enak. Siapa yang suci? ya itu makanya 305. Oke, 300. Ini ya Maryam ya. Ayat berapa? Kita mulai dari 17. 17. Oke. Ini kan tolat ini kan itu artinya. Ya. Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami Jibril kepadanya, maka dia menampakkan diri di hadapan dalam bentuk manusia yang sempurna. Terus 18-nya. 19-nya. Dia Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu jika engkau orang yang bertakwa. Nah, 19-nya. Ayo, siapa orang suci di situ? Coba 19-nya. Dia Jibril, nah ini kan artinya dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah padamu, seorang anak laki-laki yang suci. Nah, siapa di situ manusia yang suci menurut Al-Quran? Nah, di sini kan yang Ajaran Yang ditanya Muhammad. siapa manusia yang suci menurut Al-Quran? ya Muhammad di sini. Maksudnya kan Buset, Muhammad. Muhammad lagi. Iya, begini Bang Edis. Sebentar, itu percakapan Manusia antara yang siapa? suci Sebentar, ini- sebentar. Itu percakapan Oke. siapa dengan siapa? Ini ya, percakapan Jibril, Dengan? ya kan? Percakapan Jibril Dengan siapa? Melalui ke Muhammad. Oke. Enggak, Jibril lagi ngomong sama siapa? Coba baca lagi, baca ayat 17-nya. Lalu dia Mana itu? Lalu dia memasang siapa? tabir. Dia itu siapa di situ? Nah, lalu dia ini kan yang pencipta. Buset. Dia di situ adalah Maryam, Pak
Pak Urip. Maryam. Coba baca lagi. Dia terus. Nah, dia yang mana? Yang 18. Coba 17-nya dibaca dulu. Lalu dia, coba. Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Oke, Lalu siapa kami yang memasang tabir itu? Oh, ini kan kisah Maryam gitu ya? Iya, dia yang memasang Iya. tabir itu adalah Maryam. Lalu terus. Terus, dibaca terus. Mana itu ya? Maryam tadi ya? Terus. Yang Maryam ini ya? Iya. Dia Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku, Tuhan yang maha pengasih terhadapmu, jika engkau orang-orang yang bertakwa. Ya, baca selanjutnya lagi. Terus, baca terus. Nah, dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seseorang anak laki-laki yang suci. Oke, jadi Jibril oke. berkata kepada Maryam. Betul? Ya, oke. Bahwa Terus, dia ya, akan oke. diberikan anak laki-laki yang suci, betul? Betul, suci. Oke, siapa anak yang suci menurut Al-Quran? Al-Quran itu menurut riwayat itu suci itu Isa, Nabi Isa. Nah Terus, iya, bahwa yang suci hanyalah Isa, betul? nah, Nah, berat kan? nah, gitu loh. Ini Bang Edis, Isa di sini kan dan di Al-Quran ini Isa sayang. Gitu loh Bang. Masa ini Maksudnya Isa ini begini loh, secara maksudnya jasa begini. Dia, Tadi kan saya tanya Iya. kepada Anda, Iya. Pak Urip, bahwasanya Ibrahim di dalam Al-Quran itu memang disebutkan Ibrahim itu membangun Baitullah, dasar-dasar Baitullah, betul? Betul. Ya, Nah, siap. yang dibangun itu kata Anda di hati manusia, di kolbu. Sejak kapan Ibrahim datang ke hati terus membangun Baitullah di kolbu? Nggak ada Baitullah itu di kolbu. Baitullah Gitu. itu menurut Al-Quran ada di mana? Baitullah menurut Al-Quran? Di hati qalbul mukmin Tidak Baitullah. ada. Di mana ayatnya? Di mana? Di mana ayatnya Baitullah itu ada di hati? Di mana? Di qalbun salim itu loh. Qalbun salim ada ayat Mana? apa Surat itu ya? berapa ayat berapa? Surat berapa ayat berapa? Dulu. Lihat Google dulu ya. Waduh, lihat Google dulu. Ya iya, karena saya itu pelaku Google Begini, sebagai saya kasih apa tahu, saja begini. gitu loh, Bang Edis. Ya Begini kan? Urip Sentosa, Ya. begini ya. Ya, Gini silakan. Bang ya, gini Bang. Silakan. Bait Tuhan ada di hati manusia itu narasi Injil. Bukan narasi Al-Quran, gimana? Bahwa sesungguhnya tubuhmu adalah bait Allah yang sejati. Ya. Loh, Bang, Ya. tubuhmu adalah bait Allah yang sejati. Itu ajaran Injil, bukan ajaran Al-Quran. Kalau Al-Quran, bait Tuhan atau rumah Tuhan itu ada di Bakkah, walaupun diedit jadi Makkah. Iya. Ya, itu Betul kan nggak? Baitullah ada di mana menurut gitu Al-Quran? loh. Apa itu? Baitullah ada di Apa mana tadi? menurut Al-Quran? Illa man atullah biqalbin salim, di dalam hati orang-orang yang taslim, Mana orang-orang yang ayatnya? ikhlas. Mana ayatnya? Dalam Illa man Al-Quran. atullah biqalbin salim itu apa? Bentar dulu. Ah, tuh. Ayatnya mana dalam Quran? Bentar. Nggak boleh begitu. Kalau dalam Islam, dalam Kristen malah ada lagunya, bahkan saking itu terkenalnya ada lagunya. Mau dengar lagunya? Ada lagunya. Nih kita dengarkan ya. Kita dengarkan. Ya. Nih. Ku jadikan hati ini untuk kediamanmu. Ku jadikan. Tuh kan, jadi di sini ada lagunya. Ku jadikan hati ini untuk kediamanmu. Jadi hati manusia supaya menjadi tempat kediaman Tuhan. Supaya roh Tuhan itu tinggal di hati manusia.
Nah, kalau di dalam iman Anda nggak ada kayak begitu. Rumahnya Allah itu ada di mana? Di Makkah. Terus kalian edit jadi Makkah. Gimana? Ini ayatnya di sini.